Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Aulia Wulandira, kelas 12 MIA 3, NIS 16683. Di sini saya akan menceritakan ulang novel sejarah Bumi Manusia karya Bapak Pramudia Anantatur. Yang pertama, orientasi. Banyak orang memanggilnya Mingke. Kenapa bisa dipanggil Mingke? Karena namanya sendiri dan jarang disebutkan, bukan karena gila misteri, akan tetapi karena telah ditimbang-timbang, belum perlu benar ditampilkan diri di hadapan mata orang lain. Mingke adalah seorang pribumi yang bersekolah di Eropa dan belum pernah ke Eropa. Sekolah orang-orang Eropa dan begitu terkenal di seluruh penjuru tanah air, yang mengajarkan pendidikan Belanda dan semua guru-gurunya berasal dari tanah Eropa. Mingke, pribumi berdarah Jawa, mulai merasa ada yang berbeda pada dirinya semenjak masuk sekolah. Sepertinya, sedikit demi sedikit, budaya Eropa telah masuk pada dirinya. Pribadinya sedikit melenceng menyalahi wujudnya sebagai orang Jawa. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa. Di sebuah rumah yang berloteng kayu, berpelataran luas dengan tulisan Bordage Buitenzorg, sampai di sana seorang pemuda Indo-Eropa telah menyambut, teman Robert Surhoff. Dia hanya menyambut Surhoff dan tidak menyambut Mingke. Pandangannya begitu tajam pada Mingke. Lalu juga ada seorang gadis berkulit putih, halus, berwajah Eropa, berambut dan bermata pribumi, bernama Annelies Mellema. Mingke begitu terpukau dan inilah gadis yang dimaksud Surhoff. Mingke melihat Robert Mellema dan Surhoff tenggelam dalam obrolannya mengenai bola. Dan Mingke tidak mengerti. Ia memutuskan untuk melihat-lihat perabot yang indah di rumah itu bersama Annelies. Di sela percakapan dan obrolan Mingke, datang seorang wanita pribumi berkebaya putih dihiasi renda-renda mahal, begitu mengagumkan bagi Mingke. Dan juga lebih mengagetkan Mingke karena wanita pribumi itu berbahasa Belanda dengan baik. Annelies memperkenalkan Mingke pada mamanya yang akrab disapa dengan Nyi Ontosoro. Nyi Ontosoro adalah perempuan pribumi yang dijual ayahnya kepada seorang pembesar Belanda untuk dijadikan nyai saat usianya 13 tahun. Kemudian bagian ketiga, Rising Action. Mingke memasuki keluarga Millena itu. Bahkan Nyai meminta untuk tinggal di rumahnya dan Mingke jatuh cinta dengan Annelies. Setelah pulang dari kediaman Mellena, Mingke jadi terbayang-bayang oleh Annelies. Tetapi sejak saat itu banyak hal yang menentang Mingke. Bagian konflik. Tantangan pertama datang dari keluarga sendiri yang tidak terima Mingke tinggal di kediaman Nyai yang berarti gundik seorang tuan Belanda. Tantangan kedua datang dari pihak sekolah yang memberhentikan Mingke karena alasan moral. Meski gejolak demi gejolak dialami Mingke, akhirnya memutuskan menikah dengan Annelies. Ia ingin membuktikan bahwa stigma yang menempel padanya tidak benar. Ia juga ingin menahan Anne supaya tidak dibawa ke Belanda dengan menikahinya. Sayangnya, Mingke harus kembali menelan pil pahit. Pengadilan bersikukuh membawa segera Anne ke Belanda. Kemudian, bagian terakhir dari novel ini yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Nyai Ontosoro dan Mingke mencari berbagai cara untuk mencegah hal ini. Bahkan, teman-teman Darsam sudah berjaga-jaga di depan rumah Nyai dengan membawa celurit. Tapi, aparat kolonial tetap memaksa membawa Anne. Kerusuhan pun pecah dengan iringan takbir dari pasukan Madura. Pihak Belanda memenangkan kerusuhan dan Annelies pun dipaksa pergi dari rumahnya. Mereka kalah, tak bisa dipungkiri bahwa Nyai maupun Mingke kalah. Tapi Nyai menghibur Mingke bahwa mereka sudah mencoba melawan. Dengan mengatakan, "Kita sudah melawan, sehormat-hormatnya." Demikian tadi struktur novel sejarah Bumi Manusia yang telah saya sampaikan. Namun selain itu, ada sebuah kutipan yang terngiang-ngiang di benak saya tentang buku ini, yaitu, seorang terpelajar harus berlaku adil, sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Pramudia Anantatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.